RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Oke, kembali lagi di podcast RRI Tahuna. Kali ini tentang Kita Indonesia. Dan topik yang nanti akan kita bahas tentang menjaga harmoni antar agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, temanya kita adalah Gen Z dan toleransi. Mampukah kita jadi agen perubahan? Bersama saya Jufan Gafar, dan saat ini juga saya sudah bersama dengan Ustadz Siddiq ya. Oke, nah mungkin Ustadz Siddiq boleh dong memperkenalkan diri lebih jelasnya. Namanya siapa, kemudian backgroundnya apa juga ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita tentunya kesempatan sehingga bisa hadir di podcast pada sore hari ini, ketemu dengan Bang Julfan dan kawan-kawan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih mendalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Subhan Siddiq Mantali. Dan gelar akademi saya adalah sebenarnya bukan background agama, tetapi background dunia kesehatan, sarjana keperawatan nurse. Tapi alhamdulillah berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala saya diberi kesempatan untuk menimba ilmu agama meskipun secara tidak formal di pondok pesantren. Namun meskipun jangka waktunya tidak panjang, tapi ada hikmah, ada pelajaran yang dapat saya ambil ketika saya menempuh atau saya mengambil pendidikan agama di pondok pesantren. Seperti itu. Oke, baik, berarti menarik dong ya. Jadi kita ini lebih ke universal atau lebih luas lagi nih. Karena kita bakal membahas mampukah kita jadi agen perubahan. Karena setahu ya, mungkin Ustadz Siddiq juga sebagai Gen Z juga ya, dari usia kan. Oke, nah mungkin ini yang menarik nih menurut Ustadz Siddiq ya, seberapa penting sih toleransi antar agama mungkin di tengah masyarakat kita saat ini? Tentunya toleransi umat beragama merupakan hal yang sangat penting dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun ras kita, agama kita, toleransi merupakan hal yang sangat prioritas dan perlu kita jaga. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, baginda Nabi Muhammad pun bersabda, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan bagian daripada keimanan. Maka wujud daripada cinta tanah air tentunya harus kita kedepankan kondusivitas, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan setiap warga masyarakat yang merupakan bagian daripada masyarakat Indonesia. Dan kondusivitas ini tidak akan pernah tercapai manakala toleransi umat beragama tidak kita jaga. Keharmonisan beragama harus betul-betul kita jaga demi mewujudkan cinta tanah air sebagaimana yang telah diamanahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, nah berarti ini ya Ustadz nih, kayak kata toleransi gitu ya. Nah Ustadz, kalau dengar orang menyampaikan atau berkata tentang toleransi, hal pertama yang terlintas di benak Ustadz apa sih? Toleransi tentunya kalau kita pantau, sebagaimana yang kita fahami, toleransi adalah bagaimana kita memberikan kebebasan kepada semua pemeluk agama untuk menjalankan keyakinan sebagaimana agama yang dianutnya. Dan hal itu pun sebagaimana kita ketahui bersama telah dijamin oleh undang-undang yang ada di negara kita. Maka penting harus kita jaga, penting harus kita berikan setiap warga masyarakat haknya untuk tetap dapat beribadah, untuk memiliki tempat ibadah, untuk dapat menjalankan keyakinannya seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Sehingga tidak ada pihak yang melarang, pihak-pihak yang membatasi seseorang dengan keyakinan tertentu dalam menjalankan agamanya. Inilah yang saya kira yang dimaksud dengan toleransi.
Oke, jadi kayak apa ya? Istilahnya itu jadi makna yang cukup mendalam ya bagi Ustadz Sidik ya. Nah, sebagai Ustadz Genzi juga pasti punya kayak pikir begini di awal saat dilempar ataupun ditanyakan mendengar kata toleransi, mikirnya lebih kayak tidak mengganggu yang begitu-begitu ya. Ternyata persepsi saya lebih jauh ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Sidik ya. Memang untuk tidak mengganggu itu, kalau sudah tidak mengganggu kan seperti itu berarti kan ada niatan-niatan yang lain. Iya, berarti toleransi ini kan bisa diterapkan juga bukan hanya untuk dalam hal saja agamais tapi dalam hal berkehidupan juga, bertetangga, apa ya, kompleks. Iya. Iya kan? Toleransinya kan bukan melulu harus agamais. Oh ternyata dalam bertetangga juga ya boleh dong, itu kan diterapkan juga. Tentunya toleransi ini tidak sebatas hanya kegiatan yang bersifat spiritual. Tentunya dalam kehidupan bermasyarakat, sosial bermasyarakat kita, toleransi ini pun bisa kita terapkan dan harus kita terapkan. Karena pengamalan agama ini tidak terbatas hanya hubungan yang berhubungan dengan secara vertikal dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Justru kegiatan atau pengamalan nilai-nilai agama banyak juga justru menyentuh interaksi kita dengan sesama manusia, bahkan kepada seluruh makhluk, dengan hewan sekalipun, dengan alam sekalipun. Toleransi ini harus kita jaga, harus kita terapkan, harus kita bina agar betul-betul dapat diterapkan, tidak hanya sekedar jadi ungkapan manis di bibir, tetapi bagaimana kita mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, kalau toleransi kita dengan sesama manusia, maka ketika dia hendak berbuat sesuatu yang baik, maka kita menjadi agen yang tidak hanya diam duduk menonton, tetapi juga justru mendorong hal-hal baik tersebut untuk bisa diterapkan. Apalagi juga terkait dengan kehidupan kita dengan alam sekitar. Toleransi kita dengan gunung, toleransi kita dengan alam, ini pun perlu dijaga. Kalau kita tidak mentolerir alam kita, tidak menjaga alam kita, kehidupan alam di sekitar kita, maka kalau hari ini itu bisa berjalan dengan baik, ke depannya itu bisa menjadi sumber malapetaka bagi kita. Seperti gunung, kalau kita rusak pohon-pohonnya, atau kita tebang pohon-pohonnya, akar yang tadinya menjadi pasak yang menjaga agar tidak terjadinya longsor, sebab perbuatan kita, longsor terjadi di mana-mana. Begitupun dengan sungai, dengan lautan dan lain sebagainya. Oke, jadi betul-betul kalau lebih ke kayak toleransi ya hal-hal seperti itu ya. Jangan kita mikir, ada orang bilang toleransi, pasti larinya ke agama. Ternyata luas juga kayak gunung tadi ya. Saya juga sempat terpikir apakah yang buang sampah kayak mendaki. Oke, nah mungkin Ustadz nih. Mungkin Ustadz pernah kayak mengalami atau mungkin barangkali menyaksikan sendiri kayak momen di mana toleransi beragama antar agama benar-benar terasa nyata juga positif di lingkungan atau ya pasti di perjalanannya Ustadz Sidik nih. Alhamdulillah, salah satu kebanggaan kita yang ada masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe, di mana kita menyaksikan betul-betul toleransi umat beragama termanifestasi dengan baik. Nah, kita lihat di mana setiap umat beragama ini bisa dengan bebas melakukan ibadahnya tanpa ada rasa cemas, tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa mengalami gangguan di mana-mana ketika dia melaksanakan keyakinannya. Itu menjadi suatu kebanggaan loh, karena tidak semua tempat kita melihat toleransi beragama itu dijunjung tinggi sebagaimana yang kita saksikan di daerah yang tercinta kita ini. Iya ya, di Sulawesi Utara, lebih khusus lagi kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Wah, itu apalagi nih kayak apa ya, untuk mewujudkan kayak toleransi yang aktif juga, kayak seringkali toleransi seringkali diartikan pasif. Kalau tadi ya barangkali ya. Tapi seperti tidak mengganggu. Nah, bagaimana nih menurut Pak Ustadz juga cara mengubahnya menjadi
toleransi aktif? Mungkin ada sedikit contoh nyata juga dalam kehidupan kita. Gitu Tentunya ya, Sat, ya? untuk menjadi toleransi aktif, kita harus bergerak. Bergerak mengkomunikasikan, mensosialisasikan, men-share hal-hal terkait masalah toleransi. Karena sebagian besar orang ada yang berpikiran sempit, ada yang terlalu fanatik buta namanya. Nah, fanatik buta, jadi karena kefanatikan yang tidak didasari oleh pemahaman yang luas, sehingga mendorong perilaku-perilaku yang intoleran terjadi di masyarakat kita. Bahkan sebagian mengganggu ritual agama lain. Padahal agama tersebut jelas-jelas diakui dan diterima oleh Republik Indonesia. Ya. Nah, terus gimana Ustaz? Bila kita nih mau mulai membiasakan diri nih ya untuk saling menghormati praktik dan juga keyakinan agama lain. Nah, bahkan jika itu berbeda jauh dari yang kita anut pastinya ya. Tapi kalau di daerah kita kan barangkali agama kepercayaan nggak seperti di daerah-daerah lain atau kota-kota besar ya. Kita punya lingkup kecil, tapi dengan adanya itu juga membuat menjaga toleransi ini dari ya mungkin dianggap dari nenek moyang kita sampai kita sekarang ini. Nah, kalau dari Ustadz gimana yang begituan? Saya lihat kalau di kabupaten kita ini toleransi itu betul-betul telah diterapkan dengan baik, sehingga saya rasa kalau bisa dijadikan contoh, itu bisa dijadikan contoh kita ya. bisa jadikan contoh secara nasional. Kenapa? Karena kita lihat betul-betul warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe betul-betul menjunjung tinggi toleransi, sehingga kita hampir tidak pernah terdengar mungkin di mana ada praktek atau kegiatan beragama yang diganggu, yang dirusak atau bahkan diciderai. Tidak pernah kita dengar seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini tentunya kita harus tetap jaga. Dan yang lebih penting adalah setiap tokoh agama ini menunjukkan hal tersebut. Bersaling merangkul, saling memegang tangan. Contoh-contoh seperti ini yang ditontonkan atau yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh agama akan bisa menjadi nilai yang dianut oleh umat beragama. Nah, kalau dia sudah melihat tokohnya memberikan contoh seperti itu, nah tokoh yang menjadi tauladan tentunya akan menyebabkan nilai-nilai ini pun tersebar di kalangan warga masyarakat. Untuk dijadikan trend setter gitu ya. Jadi wah ini acuan kita nih ya. Public figure kan? Public figure ya. Oke. Tapi buat Gen Z nih Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz kan di awal tadi udah cerita kalau Ustadz juga Gen Z ya. Nah, mungkin ada dong Ustadz sebagai kaum Gen Z nih ya. Tantangan terbesar yang dihadapi kaum Gen Z juga dalam menerapkan toleransi aktif ini, apakah itu pengaruh kayak media sosial, lingkungan pergaulan, atau mungkin ada hal-hal lain juga? Saya lihat hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama, sebagian orang terlalu mempercayai semua konten yang ada di media sosial, sehingga menelan mentah-mentah begitu menelan ya? mentah-mentah sebelum meneliti lebih jauh, sebelum mencari tahu lebih dalam kejadian apa yang sebenarnya, langsung menjustifikasi. Karena sikap atau sifat anak muda atau Gen Z yang saat ini kita ketahui bersama itu mudah terprovokasi. Untuk itu ya mudah-mudahan podcast kita ini bisa didengar. Anak-anak muda itu jangan mudah terprovokasi. Harus betul-betul bisa selektif dalam menerima atau menggali sebuah berita. Karena banyak orang-orang yang berkeinginan tentunya keamanan yang saat ini sedang terjadi di negara kita ini bisa goyah. Nah, tentunya kita tidak ingin hal itu terjadi di negara kita, khususnya di provinsi dan kabupaten Kepulauan Sangihe. Yang kita inginkan bersama bagaimana keamanan yang saat ini kita rasakan terus betul-betul bisa dijaga. Ya, pasti Gen Z walaupun proaktif ya pastinya dalam hal itu tadi, apalagi jangan sampai menjadi acuan itu sesuatu yang mungkin jauh dari kita, ya kan? Ya. Oke, diambil-ambil yang wah ini yang
di daerah ini nggak bisa ya. Tidak bisa Maksudnya, seperti itu. Nggak nyambung kalau itu dipakai di kita. Iya. Gitu ya. Ada juga hal yang saya lihat fenomena akhir-akhir ini adalah banyak orang yang terpancing emosinya, terprovokasi disebabkan karena komentar-komentar dari sebuah Benar. dari sebuah berita, dari sebuah sebuah berita yang viral. Komentar-komentar di bawah ini yang sering memanas-manasi orang, netizen. Iya. Ya. Ini bisa memanas-manasi orang sehingga bisa memicu terjadinya konflik. Oleh karenanya, ya kita dalam Islam diperintahkan untuk fatabayyanu, bertabayun sebelum menjustifikasi sebuah masalah. Mendalami sebuah masalah, mencari tahu akar masalah ini apa yang sebenarnya terjadi. Sebelum kita memutuskan siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan bahkan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Jadi orang muslim yang sesungguhnya adalah bagaimana mampu menjaga tangan dan lidahnya dari menganiaya orang lain, menganiaya sesama muslim dan menganiaya manusia yang lainnya. Nah, aniaya yang bisa kita lakukan dengan tangan salah satunya dengan mengetik komen-komen negatif yang tentunya bisa menyakiti perasaan orang lain. Tidak hanya sebatas memukul orang, tidak seperti itu ya. Kalau saat ini ya. justru itu zaman dulu kayaknya. Ya, tren yang saat ini, tren yang saat ini terjadi adalah jari-jari kita ini banyak digunakan untuk memberikan komentar-komentar pedas, komentar-komentar negatif terkait sebuah masalah yang viral. Ya, apalagi yang berbau sara, berbau agama. Itu ya, itu cepat sekali itu kayak sekali. Pemicunya langsung, iya. Langsung ngasih responnya cepat sekali. Nah, karena cepat panas, kan darahnya masih panas kan anak-anak muda. tapi ini ada yang menarik juga ya, itu bukan sebagai PR saja sih, tapi ini mungkin dari Ustadz ya, kayak peran Gen Z itu juga sebagai kayak agen perubahan di lingkungan sekolah, lingkungan kampus, di lingkungan tempat kerja ya barangkali ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Gen Z ini kayak untuk mempromosikan dan juga mewujudkan kayak toleransi antar agama. Nah, mungkin misalnya adakah kayak kegiatan-kegiatan yang boleh ya Ustadz ya. Mungkin Ustadz boleh pikirkan apa ya program yang bisa dibuat deh. Kalau dari Ustadz sendiri gimana tuh? Tentunya program yang bisa kita aktualisasi atau kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana sebenarnya nilai-nilai agama itu sendiri. Nilai-nilai toleransi, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai menjaga perasaan orang, itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menunjukkannya kepada teman-teman kita yang lain. Kalau hari ini kita sebagai seorang muslim bisa berbuat baik kepada orang yang non-muslim dengan kebaikan yang tidak memandang ras, tidak memandang agama, dilakukan sama persis, tidak membeda-bedakan. Maka ini bisa menjadi agen perubahan. Bisa dicontohi oleh orang yang lain. Itu di lingkungan itu tadi ya, di lingkungan sekolah di lingkungan masuk, sekolah. Di lingkungan kuliah juga masuk, kayak di lingkungan kerja juga apalagi ya kan. Itu. Waduh, memang ada banyak ya. Tapi mungkin langkah atau apa yang bisa jadi yang perlu dilakukan, kayak apa sih kegiatan apa gitu ya. Kalau dari Ustadz sendiri gimana? Kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan tentunya kita bisa melakukan diskusi lintas agama. Diskusi lintas agama dalam artian kita mencari dan menggali nilai-nilai indah dari sebuah agama dan kita tarik nilai yang bisa kita anut bersama. Nilai kebersamaan kita. Tentunya saya yakin dan saya banyak bercerita dengan teman-teman yang non-muslim. Nilai-nilai keindahan dari sebuah agama, nilai-nilai kebaikan sebagian besar adalah sama. Tidak menyakiti perasaan orang, tidak mengganggu ketentraman orang, saling mensejahterakan, memberikan mensupport bagaimana kita mewujudkan keadilan bagi setiap warga masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam semua agama saya rasa sama seperti ini. Nah, nilai-nilai seperti ini dapat kita gali bersama, terutama tokoh-tokoh agama. Dan bisa sering-sering dibuat sehingga warga masyarakat itu timbul persepsinya terhadap sebuah perbedaan berubah, karena perbedaan biasanya menjadi sebuah dinding yang memisahkan seseorang dengan orang yang lain.
kalau dinding ini atau tirai pembatas ini bisa kita Sekat lah intinya, sekat sekatnya pembatas ini ya. bisa kita angkat, kita bisa lihat nilai-nilai keindahan yang bisa kita anut bersama, mengapa tidak? Nah, kegiatan diskusi-diskusi lintas agama seperti ini saya rasa harus sering-sering dilakukan. Apalagi lingkungan kayak lingkungan pergaulan Iya, atau lingkungan seperti itu. komunitas juga. Iya. Itu kan apa ya istilahnya, kalau kita bicara yang sekolah, kita bicara ya di kampus atau di tempat kerja itu kita ada setiap hari ya. Iya. Namun kalau hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk mensupport itu juga ya pergaulan ataupun apa ya, lingkungan pergaulan ataupun lingkungan komunitas itu bisa menjadi apa ya, contoh kayak pengaruh positif juga ya bagi teman-teman yang satu rang gitu ya, sebaya. Iya. Apalagi ya dalam hal-hal kayak yang berhubungan dengan toleransi. Betul sekali. Saya rasa kalau saat ini kan kita bisa buat sebuah komunitas meskipun kita secara virtual melalui media sosial, melalui WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya. Komunitas bisa kita bangun, komunitas bisa kita buat. Namun tentunya kalau hanya bicara secara virtual dalam dunia maya masih ada sekat pembatas. Ya. Adalah lebih baik lagi kalau komunitas ini kita bisa bangun juga tidak hanya di dunia maya tapi di dalam dunia nyata. Komunitas lintas agama yang mana dalam komunitas ini kita bisa sertakan orang-orang dengan latar belakang agama yang berbeda. Namun menjunjung tinggi nilai-nilai universal yang nilai-nilai universal yang indah dari setiap agama. Nilai-nilai kebaikannya bisa ditonjolkan di situ. Seperti sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan, membantu orang yang susah, mencari para donatur yang sekiranya mampu membantu orang-orang yang terlilit hutang, orang-orang yang ditimpa masalah, orang-orang yang mendapatkan musibah. Tentunya komunitas-komunitas seperti ini bisa menjadi contoh nyata toleransi umat beragama. Berarti ini ya Ustadz ya, kayak apa ya, khususnya kayak peran media sosial begitu ya. Ya. Maksudnya peran media sosial yang kebanyakan itu bisa untuk sekarang Gen Z itu untuk membentuk mereka kayaknya lebih mudahnya media sosial ya. Sampai-sampai kita buat podcast ini pun ini bakal ada di media sosial juga. Ya kan, gimana Ya, Ustadz? betul Nah, sekali. melihat hal seperti Ya, itu dari Ustadz seperti apa sih? Ya, kalau media sosial tentunya saat ini kan hampir setiap orang memiliki smartphone ya. Iya, iya. Memiliki handphone mobile yang bisa mengakses informasi-informasi dari situ. Tentunya kalau kita lebih aktif lagi menyuarakan toleransi umat beragama, menyuarakan nilai-nilai universal yang bisa kita anut bersama, bisa kita terapkan bersama, hal-hal seperti ini kalau kita share ke media sosial yang kita miliki akan menjadi agen perubahan besar. Orang-orang yang tadinya masih belum memahami apa itu artinya toleransi, apa itu nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan secara universal, bisa menjadi sebuah wadah di mana kita mampu memberikan motivasi orang lain untuk menunjukkan nilai-nilai kebaikan ini, nilai-nilai toleransi, dan betul-betul menghilangkan dan menjadi agen yang menutup diri dari hal-hal yang berbau intoleransi. Agen perubahan. Benar-benar menyentuh Iya, berarti seperti ya. itu. Jadi itu apa ya Ustadz? Harus adakah kayak mungkin dari Ustadz ya pandangan kan tentang skill atau kemampuan apa yang paling dibutuhkan oleh Gen Z ini agar bisa menjadi agen perubahan yang efektif dalam Ya. menjaga harmoni antar agama nih. Ya, kemampuan skill yang harus dimiliki tentunya saya rasa pertama adalah knowledge-nya, ilmunya, pemahamannya, sumber daya manusianya. Kalau orang memiliki intelektualitas yang baik, memiliki knowledge atau pengetahuan yang mendalam terhadap nilai-nilai agama, tentunya lebih mudah untuk menerapkan kebaikan ini di tengah masyarakat. Tapi kalau ini mohon maaf sebelumnya, banyak orang yang langsung mengambil pelajaran-pelajaran agama dari Google, menggoogling misalnya sebuah hukum, Nyari nyari langsung di Google tanpa ada
guru yang membimbing. Google yang benar. Iya. Google Atau yang langsung maha bertanya tahu. ke ChatGPT. Iya. Langsung bermain Ya, AI. Padahal kan kita ketahui bersama AI ini adalah sesuatu yang masih disempurnakan. Apa yang dia beritahu belum tentu belum juga, tentu juga mewakili pemahaman yang seharusnya sebenarnya. Ada kalanya kan dia menjawab sesuai dengan basic data yang dia miliki kan. Nah, hal ini bisa menjadi justru hal-hal yang pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap sebuah pesan-pesan yang diungkapkan oleh agama, sehingga bisa menjadi sumber perpecahan, sumber intoleransi, sumber radikalisasi. Oleh karenanya kita harus betul-betul memahami agama dari sumber yang benar. Oke, Memahami harus ada agama dari harus guru ada yang membimbing ustadz, kita. Iya. gitu ya. Kalau di Islam sendiri harus ada ustadz yang memberikan pemahaman yang benar. Oke, barangkali di mungkin di Kristen pendeta. Iya, kalau ya. di Kristen mungkin pendeta ya. Kemudian di agama-agama lain juga ada yang begitu-begituan. Iya. Jangan melulu kita langsung kayak hubung-hubungkan. Oke, kita bukan nggak menerima teknologi untuk hal Iya. yang seperti itu ya. Tapi alangkah baiknya. Iya, seperti itu. Gitu ya. Nah, Alangkah baiknya karena tidak semua orang yang menulis di Google adalah orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar-benar pemahamannya. Ada juga orang-orang yang keliru. Yang hanya sekedar mencari popularitas saja, kemudian dia menulis sebuah artikel atau menulis sebuah tulisan yang mana tulisan itu dijadikan referensi. Kan seperti itu berbahaya. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk memahami agama dari sumber yang benar. Terutama kalau kita bicara agama Islam, maka kita harus cari pembimbing, guru yang memiliki pemahaman yang benar, yang kalau dalam bahasa Islamnya ada sanadnya, ada rantai keilmuannya yang sampai kepada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Masya Allah, itu ya. Nah berarti ini Ustaz, mungkin Ustaz terakhir ya, mungkin apa di satu pesan singkat juga kepada seluruh Gen Z, sasarannya kita kan lebih ke Gen Z nih di Indonesia, karena lebih baik untuk memberikan edukasi, pencegahan dan segala macam itu sejak dini ya kan. Yeah. Nah untuk yang sejak dininya saat ini Gen Z nih yang paling pas ya. Barangkali sesama Gen Z juga nih, Ustadz kan Gen Z juga nih guys. Ya. Oke, pesan apa nih buat yang akan disampaikan Ustadz? Saya mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW di mana Nabi Muhammad bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Kalimat pertamanya, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang hatinya pemurah, penyayang, yarhamuhumur Rahman. Maka Tuhan yang Maha Pemurah akan mengasihinya. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, semua makhluk. Tidak hanya manusia saja, tetapi semua makhluk yang melata di muka bumi ini harus kita sayangi. Maka yang di langit, para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah dan para malaikatnya akan menyayangi orang-orang yang menjadi agen-agen kebaikan, agen-agen kemurahan, agen-agen sifat kasih sayang di tengah-tengah masyarakat. Memang pesan dibilang singkat ya, tapi Ya. berisi. Mendalam maknanya. Mendalam ya. Oke, dengan ini ya, saat juga melihat kondisi saat ini, mungkin kayak optimis dari Gen Z nih, kaum Gen Z juga benar-benar bisa menjadi generasi yang mampu menjaga dan juga memperkuat harmoni antar agama ya di mana saja ya pastinya ya. Iya, tentunya ya. seperti itu ya. Oke, baik, waduh. Terima kasih nih buat Ustadz Siddiq juga. Ustadz Siddiq sudah Terima kasih, sama-sama. datang memberikan sesuatu ya, pasti obrolannya nggak panjang juga. Iya. Biar yang dipakai kan yang sarinya aja nih. Kita nggak Pada intinya saja ya. Iya, kita nggak bungkus kulit, nggak ya. Kalau beli semua sudah dikupas nih. Jadi kita mau isinya aja, dagingnya saja ya. Oke, baik, demikian ya pastinya ya buat teman, buat semua nih tentang menjaga harmoni antar agama dalam kehidupan sehari-hari dengan tema Gen Z dan juga toleransi. Mampukah kita jadi agen perubahan? Ya kalau hal-hal yang kayaknya ringan aja sih, boleh dibilang ringan saja karena referensi yang Ustadz sampaikan tadi untuk obrolan kita di podcast Kita Indonesia ya kali ini, itu cobalah ya kan, pelan-pelan saja ya,
Pelan-pelan saja kata kotak. Oke, baik, nanti kita bakal ketemu lagi di podcast Kita Indonesia selanjutnya. Saya Jupan Gafar, ciao, bye. Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bindeka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.